Hai, hari ini Flip Flop talks about self values, perlu atau fafifu? Values. Apa sih values? Aduh, kemarin kita sempat ngebahas ini sedikit lah ya di episode sebelumnya. Hari ini kita akan mengupas tuntas ngebahas lah ya gitu tentang values atau nilai-nilai diri nih gitu. Apa sih values ini, Nat? Nah, jadi values itu sebenarnya bahasa gampangnya itu tuh kayak prinsip-prinsip paling dalam yang kita pegang ya, yang ada di dalam diri gitu. Jadi hal-hal yang emang buat kita itu paling penting dalam hidup kita gitu. Sesuatu yang mendrive kita dalam berperilaku, terus berhubungan dengan orang lain atau menentukan prioritas, menjalani hidup lah basically gitu ya. Ngambil keputusan tuh pasti dipengaruhi values tuh semuanya. Ya. Gitu. Nah, values itu sebenarnya tapi bukan sesuatu yang saklek ya, karena values tuh banyak banget. Jadi kalau misalkan kita googling nih nilai-nilai dalam diri gitu ya, atau self values tuh pasti keluarnya banyak banget tuh. Kayak misalnya ada orang-orang yang valuesnya adalah keluarga gitu, family. Kayak kita sering denger kan istilahnya, wah dia family man banget gitu. Nah dia value-nya family. Atau misalnya kalau gue salah satunya adalah authenticity gitu, penting buat jadi diri sendiri gitu. Atau ada orang-orang yang values-nya itu kejujuran. Pokoknya dia di segala situasi honesty itu sangat penting gitu. Itu nggak boleh dilanggar gitu. Ya, ada kesehatan. Kesehatan. Ada juga values yang money misalnya, karena buat dia ya menghasilkan uang itu menjadi salah satu hal yang paling penting dalam hidup dia saat ini gitu. Itu bisa juga ya values pencapaian gitu ya. Pencapaian, kesuksesan gitu kan. Sebenarnya ada yang fun juga gitu ya. Jadi macam-macam ya. Nggak semuanya terdengar serius gitu kan, nggak semuanya terdengar grande gitu. Ada hal-hal yang mungkin itu ternyata bisa jadi values juga gitu ya. Banyak sebenarnya. Tapi emang nggak ada benar nggak ada salah sih ya. Kalau values itu ya memang tiap orang beda-beda gitu. Apakah orang yang punya value A lebih baik daripada orang yang punya value B? Ya nggak gitu juga gitu. Nggak juga, betul. Karena memang ya hidup orang beda-beda, kebutuhannya beda-beda, prioritasnya beda-beda gitu. Bahkan values yang kita punya aja itu bisa berubah. Betul, banyak faktor lah ya mempengaruhi si values yang kita pegang, gitu, yang kita punya saat ini gitu. Tiap orang makanya jadi beda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi, dari mulai lingkungan, dari mulai keluarga juga gitu. Banyak juga hal-hal yang jadinya membuat seseorang valuesnya bisa beda-beda antara satu sama yang lain. Dan mungkin kilas juga di episode sebelumnya juga kan kita juga sebut values ini juga salah satu aspek yang akhirnya menentukan identitas diri kita gitu. Nah si values ini yang banyak ini gitu bisa jadi tiap orang ya megangnya bisa beda-beda. So, ada juga yang mungkin punya beberapa juga gitu. Ada yang punyanya banyak gitu. Gue punya values tuh banyak, punya self valuesnya banyak. Ada yang mungkin tidak sebanyak itu juga. Ya balik lagi tergantung sama faktor-faktor di sekitarannya dia juga gitu. Betul. Dan memang bisa berubah mengikuti istilahnya tuh musim kehidupan gitu ya. Ada di musim kehidupan saat ini gue lagi emang mengutamakan nyari duit nih misalnya gitu. Ya values gue ya jadi money gitu kan, jadi kekayaan gitu, penghasilan. Tapi mungkin ada musim kehidupan di tahun lainnya gitu, dimana gue merasa gue nggak mengutamakan mengejar uang atau penghasilan, tapi gue mengutamakan misalnya quality time sama friends and family gitu. Jadi lebih kepada persahabatan gitu, connection gitu kan sama orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu akan berpengaruh tuh sama
perilaku kita gitu kan. Kalau misalkan kita lagi values-nya money, ya pasti kita akan melakukan hal-hal yang bisa membantu mencapai itu gitu kan. Kita akan kerja lebih keras gitu, kita akan cari tambahan misalnya side job segala macam. Tapi begitu values gue bergeser ke friends, connection, and family, pasti kerja itu jadi nomor sekian di skala prioritas gue gitu kan. Gue lebih mengutamakan deh gue spend time sama teman-teman, sama keluarga gue aja gitu. Tuh ada yang akhirnya kayak kesehatan jadi lebih utama gitu, jadinya udah deh gue nyari pekerjaan yang bisa mensupport gue untuk hidup sehat misalnya. Ada juga yang akhirnya seperti itu, atau misalnya jadi melakukan kegiatan lain yang akhirnya yang bisa membentuk hidup sehat tadi gitu. Itu juga ada juga yang mungkin jadi evolving lah ya kebutuhannya gitu. Tapi kalau buat sebenarnya sih values ini sebenarnya ada kayak ranking nggak sih, Nan? Sebenarnya kita bisa lihat tuh ada kasar-kasarnya ya, ada dua macam nih kalau kita ngomongin soal ranking gitu ya. Ada core values sama ada supporting values. Jadi kalau core itu yang benar-benar intinya kita banget, dan itu bisa dibilang hardcore-nya kita gitu ya. Itu tuh harga mati gitu. Pokoknya nggak boleh dilanggar gitu. Kayak misalnya tadi gitu yang gue sebut contohnya, ada orang yang punya core value honesty gitu. Mau dalam situasi apapun dia akan selalu jujur, dan dia akan menghargai orang-orang lain yang jujur juga gitu. Jadi buat dia itu kebohongan tuh dosa besar ibaratnya gitu. Jadi dia akan sulit menerima apapun alasannya, pokoknya lo nggak boleh bohong gitu. Nah tapi ada juga ya kan, ada juga supporting values. Misalnya ya sih itu penting buat gue, misalnya kayak gini, ada orang yang punya supporting values-nya itu achievement misalnya, ya dia tetap akan menghargai dan seneng gitu ya kalau dia akhirnya punya satu achievement gitu di kerjaan atau di sekolah gitu atau di keluarga gitu. Sebuah achievement itu dia syukuri, dia tetap enjoy itu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan pun achievement itu nggak sampai segitu atau nggak ada, ya nggak kenapa-napa juga gitu. Itu bukan harga mati buat dia, tapi dia appreciate gitu kalau misalkan dia punya achievement itu gitu. Tapi sebenarnya kalau tadi dari contoh yang Anda gitu, yang tadi core values misalnya honesty gitu ya, kejujuran gitu, itu harga mati yang kalau nggak bisa tolerir banget lah kalau misalnya ada orang yang bohong misalnya sama dia, atau dia melakukan kebohongan lah sebenarnya. Tapi bisa jadi juga si honesty ini juga jadi supporting value buat orang lain gitu, yang di individu yang lain tuh dia honesty buat saya sih supporting aja gitu. Kalau misalnya memang si dia jujur dan segala macam, jadi nilai plus. Tapi kalau misalnya enggak, ya gue lihat dulu situasinya apa yang membuat dia nggak jujur misalnya, nggak apa-apa juga gitu. Ada juga orang-orang yang mungkin satu values itu bisa jadi satu individu itu jadi core, tapi di orang lain jadi cuma supporting aja gitu. Yang nggak apa-apa juga, tergantung balik lagi sama apa yang masing-masing individu ini cari sebenarnya, atau misalnya apa yang memang dia punya juga gitu. Itu nggak masalah juga sebenarnya kan? Betul. Nah, ada juga sebenarnya mungkin beberapa pengecualian ya, karena kan kita dalam hidup itu mungkin ada saat-saat dimana kita tuh ada di dalam situasi yang luar biasa gitu ya, yang ya ibaratnya pengalaman sekali seumur hidup gitu, sesuatu yang sangat-sangat besar, sangat-sangat genting gitu mungkin, yang akhirnya membuat kita terpaksa dalam tanda kutip menggeser values kita nih. Jadi misalkan kalau kita ambil contoh yang sama, orang yang punya core value honesty gitu, dia ada di dalam situasi di mana nih kalau gue tetap kekeh jujur, misalnya situasinya bisa jadi life and death gitu, itu bisa mengancam nyawa gue nih kalau gue jujur gitu. Akhirnya dia memilih untuk ya udah deh sekali ini untuk menyelamatkan hidup gue terpaksa bohong. Tapi itu ya memang dalam sebuah situasi yang sangat spesifik, yang sangat tertentu ya, sangat genting gitu. Tapi memang ada gitu. Artinya gini, kalau misalkan memang ada situasi-situasi di mana kita emang nggak bisa banget, gue harus sacrifice itu gitu ya, gue harus mengalahkan values gue. Salah satu values gue itu ya nggak apa-apa gitu. Memang mungkin ada masa-masanya seperti itu, tapi kita perlu lihat sih sesering apa sih kita
mengalahkan gitu atau menurunkan core values kita gitu. Hal-hal yang prinsip-prinsip yang kita declare sebagai oke itu core value saya gitu ya. Tapi kok semakin kesini kalau diinget-inget semakin gampang ya gitu. Ada hambatan dikit dikalahin gitu. Ada halangan dikit disacrifice gitu. Jangan-jangan itu bukan core values kita. Jangan-jangan benar. Ya kan? Cuman supporting gitu, atau bahkan ternyata bukan itu gitu values kita, bukan itu valuesnya gitu, ternyata yang lain gitu. Jadi emang ini benar-benar balik lagi ke self discovery. Kita tuh nggak ada habis-habisnya perlu mengamati diri sendiri sih, harus memperhatikan diri sendiri gitu kan, how we behave. Jadi kita bisa tahu gitu, oh iya oke, pada saat itu gue mengalahkan values gue yang itu karena memang terpaksa keadaan gitu, atau ya juga ya bulan lalu udah dikalahin tuh prioritasnya, bulan ini lagi juga, bulan depannya gitu lagi juga. Apakah jangan-jangan ternyata memang itu nggak penting buat kita gitu? Ya. Tapi bukan berarti misalnya jangan sampai kita merasa kayak saya gagal sebagai manusia karena tidak tahu value salah gitu. Enggak juga gitu. Saya dengan tadi misalnya dengan kita bergeser terus misalnya ini values yang mungkin salah satu yang kita anggap sebagai values, oh ini core values gue gitu misalnya. Tapi ternyata kok gue korbanin terus, apakah gue gagal gitu sebagai manusia gitu? Ya enggak gitu. Baik lagi karena seperti self discovery, trust diri itu kan juga ongoing proses. Values pun juga sama gitu. Bukan berarti yang lo believe sekarang itu salah gitu, tapi lebih ke lo merasanya itu adalah hal penting buat lo, dan ya udah lo cobain aja gitu. Lo tes, bisa bukan dites ya, tapi kan ketika menjalani keseharian kita secara nggak langsung values kita akan terus diuji gitu ya, diuji dalam artian apakah kita memegang teguh itu atau tidak, ataukah itu suatu hal yang bisa mudah bergeser atau tidak. Dari situ adalah proses kita belajar untuk tahu, oh ternyata values yang selama ini gue percaya itu yang gue punya, atau yang gue pegang, ternyata tidak core itu loh, atau misalnya tidak sesuatu hal yang benar-benar menggambarkan gue loh gitu. Dan it's a learning itself gitu. Jadi itu adalah bagian dari proses lo untuk mengenal diri lo sendiri gitu. Dari situ kan lo bisa tahu nih, oh yang mana sih yang akhirnya gue utamain terus. Oh ternyata ini sebenarnya mungkin jadinya values yang sebenarnya menjadi bagian dari hidup gue gitu. Tapi ketika lo jalanin misalnya terus terjadi lagi kayak gitu, ya nggak apa-apa juga gitu. Baik lagi, coba kenalin lagi gitu, karena balik lagi itu sesuatu hal yang proses gitu. Sesuatu hal yang memang menjadi poin dalam hidup kita yang memang dibutuhkan juga gitu untuk bisa mulai mengenal, terus juga mempelajari soal values ini sendiri gitu. Karena memang ya satu hal yang tidak mudah juga sih sebenarnya, baik lagi mengenal diri sendiri tidak mudah juga gitu. Jadinya jangan dijadikan suatu pressure sih sebenarnya. Yang penting sih emang gitu sih, harus ya mengamati ya, benar-benar yang dibilang have a conversation with yourself gitu kan, dengerin diri lo sendiri gitu, yang lagi lo rasain tuh kayak gimana sih gitu. Karena penting juga nih untuk kita bisa aware, misalkan pada saat ditanya values lo apa sih gitu, terus kita bisa jawab nih values lo 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi ternyata tanpa kita sadarin values yang kita declare itu hanya hasil dari pressure orang-orang sekitar misalnya. Kita merasa ya kita harus menjadi orang yang seperti itu karena tanpa sadar kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita yang memang seperti itu gitu, atau misalnya didikan orang tua seperti itu gitu. Yang perlu kita sadari adalah itu sesuai nggak tapi sama benar-benar hati nuraninya kita gitu. Kalau sesuai ya good for you gitu, nggak apa-apa gitu, tapi jangan sampai ternyata nggak sesuai gitu dan kita nggak sadar kalau itu nggak sesuai gitu. Jadi core values-nya bukan yang sesuai sama hati nurani, tapi keseret-seret sama pressure orang sekitar gitu. Nah itu nanti kita bakal susah jadi happy sih, kita bakal susah enjoy kehidupan kita sehari-hari karena kita nggak sadar kalau ternyata nggak sesuai sama hati nurani kita gitu. Okay. Tapi ada nggak sih contohnya langsung gitu kan, kayak core values lo contohnya lah gitu, atau suatu mungkin pengalaman atau cerita sesuatu lah tentang core values yang lo alamin lah gitu, yang kayaknya
bisa di-share biar orang kebayang lah sebenarnya. Core values ya, kalau gue sih jujur so far belum pernah merasakan atau mengalami yang namanya core values gue bergeser banyak, itu belum. Mungkin dari beberapa core values yang gue punya, prioritasnya agak saling tuker-tuker gitu ya. Yang dulu waktu masih lebih mudaan nomor satunya apa, nomor duanya apa, sekarang tukeran nih si nomor 2 jadi nomor 1 gitu misalnya. Tapi core valuesnya sendiri sih nggak berubah, tetap itu aja gitu. Jadi maaf, contohnya gini, dulu itu pada saat gue masih kerja, sorry ya, pada saat gue kerja tapi belum nikah, belum mengalami yang namanya harus bayar cicilan rumah, KPR gitu ya. Gaji tuh belum gede-gede banget gitu sebenarnya, tapi pada saat itu ya karena kebutuhannya juga nggak banyak, cuman buat diri sendiri, itu juga nggak terlalu gede gitu ya, pada saat itu masih tinggal sama orang tua. Money tidak menjadi values yang paling utama buat gue. Jadi dia ada di core values gue, tapi di core values tuh paling bawah gitu ibaratnya. Karena pada saat itu gue masih mementingkan friendship, lebih mementingkan friendship pada saat itu. Kemudian exploring gitu, lagi seneng-senengnya lihat ini lihat itu gitu ya, ketemu orang baru lah segala macam, nyobain hal-hal baru, banyak belajar. Money masih prioritasnya lebih rendah dibanding hal-hal tadi. Sekarang kebutuhannya udah beda gitu. Gue harus bayar KPR. Gue ada kebutuhan yang untuk urusan rumah gitu ya, karena udah gak tinggal sama orang tua, tinggal di rumah sendiri. Kan harus mikirin sendiri ya pengeluaran ya, listrik lah, servis macem-macem lah gitu kan. Ada genteng bocor gitu kan, harus dibenerin gitu. Dulu waktu tinggal di rumah orang tua ya orang tua yang mikirin gitu ibaratnya. Sekarang harus mikirin itu semua gitu. Terus ya spending juga udah lebih banyak yang hidup dewasa nih gitu, mikirin asuransi ya kan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan gitu kan. Jadi money sekarang prioritasnya naik nih buat gue untuk saat ini, di musim kehidupan yang saat ini gitu. Jadi dari dulu tetap ada di kelompok core values yang gue punya, tapi memang urutannya agak sedikit bergeser-geser from time to time gitu sih. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue sejujurnya nih, gue tuh baru mikir soal values atau sesuatu hal yang ya ngomongin soal nilai-nilai diri itu kayaknya mungkin baru setahun 2 tahun terakhir lah, ketika mulai terjun ke dunia coaching gitu. Itu kayak baru gue sadarin sebenarnya ada yang istilahnya nilai-nilai diri gitu. Walaupun gitu ya, sebenarnya kalau gue baca sebenarnya itu udah gue pegang dari dulu gitu. Oh gue begini gitu. Tapi sebenarnya secara apa namanya, secara ilmunya atau suatu hal yang kayak mungkin conversation terhadap diri sendiri atau mengenal diri sendirinya, itu mungkin baru setahun 2 tahun inilah ya gitu. Dimana kayak sekarang gitu ya, kalau sekarang karena gue udah punya anak gitu, terus juga udah mikirnya tuh udah family lah yang utama. Walaupun sebenarnya dulu sama kayak lo ya, dulu family juga termasuk dalam core values gue, cuman ya belakangan lah gitu ya, lebih fokusnya dulu tuh kayak freedom gitu, gue exploring gitu ya, beneran kayak itu yang kayaknya paling jadi hal yang utama buat gue kalau dulu pas gue masih belum punya anak gitu. Freedom, flexibility itu satu hal yang kayak paling inilah. Kalau sekarang tuh udah poinnya lebih ke family, terus masalah health juga gitu, kayak ngomongin asuransi, gue juga harus jaga kesehatan biar bisa nemenin anak gue sampai dia dewasa gitu. Jadi udah sekarang udah bergeser juga gitu. Tapi mungkin kalau melihat gue sama lo kan, ya mungkin agak berbeda lah ya gitu. Si values ini ya belum benar-benar satu hal yang umum lah ya, mungkin di luar sana. Bahkan gue pun juga baru kenalnya juga setahun 2 tahun ini di saat gue baru mencemplung lah ke dunia coaching inilah gitu. Terus jadi kayaknya ya kalau menurut gue buat teman-teman pun yang misal lagi denger ini terus masih kayak
bingung atau nggak yakin soal si values ini gitu, nggak ada kok kata terlambat gitu. Gue aja baru tahu setahun 2 tahun yang lalu, jadi saat umur gue udah late 30s gitu kan, kayak oh ternyata ada itu. Tapi sebenarnya ya nggak bisa dipungkiri, sebenarnya gue juga udah pegang gitu. Gue udah, karena belajar dari kehidupan sambil jalan, tuh gue udah mencari itu gitu. Tapi ketika di list melihat soal values ini, terus juga bertanya terhadap diri sendiri dan segala macam, jadi lebih clear aja sebenarnya gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum tahu mulai dari mana dan segala macam gitu ya, itu suatu hal yang mungkin bisa dicoba aja dulu gitu. Ini prosesnya bukan tapi aku nggak ngerti caranya, nggak apa-apa juga gitu. Tapi ada loh sebenarnya yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mulai mengenal gitu ya. Dari Nanda ada nggak cara yang paling gampang lah gitu untuk memulai ya? Iya, buat kita proses mengenal values kita lah ya gitu. Jadi sebenarnya di luar sana udah banyak yang ngasih materi-materi atau contoh-contoh gitu tentang self values gitu. Udah banyak artikel-artikel. Jadi teman-teman nih, step 1 yang paling gampang, search dulu aja di internet, googling aja dulu gitu, pakai keywordnya values gitu, atau self values, atau nilai-nilai dalam diri gitu. Nanti itu pasti akan keluar tuh entah artikel-artikel atau tabel atau daftar yang nge-list down gitu, ada values apa aja sih di luar sana. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat, sebenarnya values itu nggak ada, so far sih ya, gue nggak pernah menemukan satu teori yang saklek gitu. Misalkan values di kehidupan manusia itu ada 200 gitu, dan cuma 200 itu gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi values tuh bisa banyak banget. Bahkan kalau misalkan kita googling pun, kita mungkin akan nemuin puluhan tabel atau puluhan daftar values yang isinya juga ada yang beda-bedanya gitu. Dan itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat tabel itu terus kayak ngerasa, oh tapi gue kayaknya ada value X nih, kok nggak ada ya di tabel ini, nggak apa-apa juga, bisa ditambahin sendiri gitu. Jadi coba lihat dulu, searching dulu, terus baca deh tuh satu-satu values yang ada di artikel atau di daftar itu pada saat nge-search. Biasanya kadang suka ada aja begitu baca, kerasa klik gitu, values yang ini relate banget nih gue gitu, ini value yang ini gue banget gitu, itu kerasa kok gitu, bisa kerasa. Kalau misalkan itu terjadi sama gue. Nah itu kalau misalkan klik banget ya, itu berarti itu salah satu value lo gitu kan. Ya. Cuman atau sebenarnya bisa juga kalau misalnya mau cek selain online, terus kita juga punya di Flip Flop Coaching gitu yang udah kita bikin yang simpelnya lah ya gitu. Bisa juga kalau misalnya pengen gitu, di email aja ke admin at flipflopcoaching.net atau DM di Instagram kita gitu. Itu juga bisa DM aja, minta aku mau dong tabel si values gitu. Nanti bisa kita kirimin gitu. Jadi bisa reach out kita di Instagram atau di admin email kita, admin@flipflopcoaching.net. Itu juga bisa juga. Kita udah bikin. Instagramnya @flipflopcoaching. Ya. Nah, cuman nih kadang-kadang ada juga nih teman-teman yang udah dapet tabelnya, terus udah baca satu-satu, tapi masih bingung. Gimana tuh? Atau cuman kayak ngerasa, kayaknya ini gue iya, atau ini gue iya, atau ini kayaknya iya juga, ini iya juga gitu. Jadi kayak semuanya diiyain gitu. Nah, kalau udah kayak gitu tuh, mungkin pakai cara lain deh. Cara apa deh kayaknya nih? Nah, cara lainnya adalah balik lagi, conversation with yourself. Coba ajak ngobrol diri lo sendiri gitu ya, cari tempat yang tenang gitu kan, biar nanti nggak bingung gitu orang lain ngeliatnya orang ngapain ngomong sendiri gitu. Jangan keramaian ya. Iya, cari tempat yang tenang biar lo bisa fokus gitu. Terus lo coba pikirin, coba tanyain ke diri lo sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, menurut lo apa aja sih aspek yang paling penting dalam hidup lo sehari-hari? Jadi coba lo pikirin, tiap hari tuh lo ngapain aja, dari bangun tidur, terus mandi kah, sarapan kah, kerja kah, commuting kah, olahraga kah, main sama anak kah. Lihat aktivitas-aktivitas lo yang lo jalanin dalam sehari-hari itu,
dan menurut lo mana yang paling penting buat lo gitu. Terus kedua, coba lo tanyain ke diri lo sendiri, cerita-cerita kayak apa sih yang bikin lo tuh ngerasa inspired. Bisa jadi ada biografinya satu orang terkenal gitu yang buat lo tuh gila, itu inspiring banget gitu. Gue ngerasa belajar banyak, atau gue pengen bisa jadi kayak dia gitu. Atau bahkan mungkin dari film, dari fiksi gitu ya, nggak apa-apa juga gitu kan, dari fiksi kok karakternya itu inspiring ya buat gue, jalan hidup yang diceritain di film itu inspiring ya buat gue gitu. Atau dari buku, dari novel, atau dari podcast. Dari podcast bisa gitu. Mungkin pokoknya, siapa tuh dari kita gitu kan. Bisa jadi gitu ya. Wow gitu, inspiring gitu. Coba diinget-inget gitu. Nah nanti kalau misalkan lo udah catet gitu, oh iya yang inspiring buat gue tuh cerita A, B, C gitu. Nanti kalau lo tulis si A, B, C itu, lo mungkin bisa menemukan benang merahnya gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin kisah-kisah itu tuh menginspirasi buat lo gitu. Nah dari situ lo mungkin bisa dapet aha moment gitu ya. Oh gara-gara ininya gitu. Itulah yang bisa ditranslate jadi values lo gitu nantinya. Terus sebaliknya nih, cerita-cerita kayak apa yang bikin lo stres, yang bikin lo frustasi gitu, yang bikin gitu ya. Bikin lo kayak ya elah begitu banget gitu ya. Itu sama juga tuh, bisa dari film, bisa dari cerita orang lain in real life gitu ya, bisa dari podcast juga. Mudah-mudahan sih bukan dari podcast kita ya. Bikin frustasi dengan podcast kita, jangan sampai tidak. Jadi sama tuh lo catat juga gitu kan yang bikin gue frustrated apa aja nih gitu. Nanti lo mungkin bisa menemukan benang merah di situ. Nah terus pertanyaan selanjutnya, lo bisa tanyain ke diri lo sendiri, apa momen nih dalam hidup lo yang bikin lo paling bahagia? Karena dari situ nanti lo bisa ngeliat gitu kan, oh oke, gue teringat lagi nih sama si kejadian membahagiakan itu gitu ya, event membahagiakan itu, apanya yang bikin gue bahagia gitu. Itu bisa jadi terkait langsung sama values. Sebaliknya, kalau nggak bisa menemukan misalnya kayak momen bahagia gitu, ya pelan-pelan aja misalnya, oh dalam hari ini ada nggak bikin gue bahagia? Kalau misalnya seminggu ini ada nggak sih bikin gue bahagia gitu? Terus misalnya 2 minggu, sebulan, 6 bulan, tahun ini gitu misalnya. Karena kadang orang kalau mikir terlalu grand gitu, kayak apa yang mau bikin bahagia dalam hidup gitu, itu kadang pasti bingung banget tuh gitu. Mungkin kalau misalnya kayak gitu, coba ya dikit-dikit, hari ini apa, minggu ini apa, terus sudah sebulan apa, segala macam. Yang kecil-kecil itu bisa jadi ada kesamaan juga gitu buat kalian gitu. Nah itu bisa ngebantuin juga sebenarnya. Betul, kata kunci benang merah ya. Nah sebaliknya juga nih, kalau tadi momen yang bikin paling bahagia, inget-inget juga momen yang paling bikin lo sedih gitu. Jadi karena di situ ada jawabannya tuh gitu, kenapa ya gue sedih gara-gara kejadian itu gitu. Nah itu bisa langsung terkait sama values lo juga. Nah pertanyaan terakhir yang lo bisa coba tanyain ke diri lo sendiri juga adalah, siapa orang yang paling lo kagumin dan kenapa? Dan ini orangnya bisa siapa aja ya, bisa orang yang lo kenal, bisa lo nggak kenal, bisa keluarga, bisa teman deket, bisa public figure, bisa artis, bisa politikus, bisa karakter fiktif gitu di film yang lo tonton gitu. Yang jelas ada sesuatu yang lo kagumin dari dia dan lo perlu pikirin lebih dalam gitu, apa yang bikin gue kagum sama orang ini atau sama karakter ini gitu. Itu sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dicoba ya buat menggali gitu. Kalau misalkan masih bingung values gue tuh apa sebenarnya. Ya. Kalau misalnya tadi juga dari apa yang kita ngomongin juga kayak aduh tadi apa aja pertanyaannya kelewat, terus lo ngulang lagi daripada kayak gini, bisa juga ke Instagram kita di @flipflopcoaching. Itu udah ada juga sebenarnya soal values. Dan itu pertanyaan-pertanyaan itu juga ada di list kita gitu. Jadi coba aja main-main ke situ, coba buka-buka, itu ada satu post yang ngomongin values dengan pertanyaan-pertanyaan yang disebutin sama Nanda tadi gitu. Itu mungkin akan lebih gampang juga untuk kalian baca dan ikutin juga sih sebenarnya di situ. Cuman ini lebih buat reminder aja buat teman-teman juga gitu untuk mencoba memulai sebenarnya kalau memang belum, atau kalau misalnya sudah dalam proses
teruskan gitu, karena balik lagi values itu terus evolving gitu seiring dengan musim kehidupan juga gitu. Jadi tidak ada yang benar, gak ada yang salah di sini, semuanya proses. Baik lagi semuanya proses dalam membantu kita mengenal diri kita sendiri, yang dimana nantinya akan membantu kita dalam menjalani hidup dengan lebih seutuhnya, lebih sepenuhnya diri kita, dengan lebih bahagia juga nantinya gitu. Dan ada lagi? Biar nggak susah nyarinya postingan di Instagram kita yang tentang values tanggal 15 Juli ya. Ya, tinggal cari aja di situ. Oke, kalau gitu, thank you for listening today. See you on our next episode. Bye.